Salam Bapak Ibu sekalian. Ketemu lagi di dalam acara belajar firman Tuhan. Saudaraku, kita sama-sama rindu terus belajar. Sebagaimana kita belajar kemarin yang berkata, saudaraku, masa-masa seperti ini pergunakanlah waktu yang ada dengan bijak, sebab hari-hari jahat ya. Nah, kita perlu belajar terus. Karena apa? Kita rindu, saudaraku, masa-masa seperti ini justru kita punya nilai tambah ya. Kita punya kehidupan yang semakin berubah lebih baik lagi. Saudara, oleh karena itu, saudaraku, firman Tuhan adalah isi hati Tuhan dan di dalamnya tersimpan hal yang luar biasa. Karena kita perlu belajar firman Tuhan. Saya antusias sekali ya. Saat-saat seperti ini kita belajar banyak hal ya. Bahkan saudaraku, kita banyak orang juga menyampaikan hal yang kita bisa pilih apa yang perlu kita pelajari ya. Saudaraku, ini hal yang penting sekali. Orang-orang muda juga sekarang sangat kreatif. Bisa bekerja dari rumah, bisa sharing ya. Saya merasakan sebagai orang yang sudah cukup berumur, era inilah era yang sangat membahagiakan. Karena saya suka belajar, jadi manusia pembelajar. Saudaraku, rasanya tidak ada masa yang lebih indah pada masa ini. Saya berharap saudara juga begitu. Amin. Oleh karena kita akan belajar dari firman Tuhan tentang, saudaraku, bagaimana orang yang setia dalam proses dan taat menuju kepada rancangan Tuhan dari kisah Samuel ya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur buat waktu ini. Kami belajar firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Saatnya Kau mengurapi hamba-hamba-Mu yang belajar, supaya Tuhan kebenaran merekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini akan belajar tentang bagaimana kehidupan Samuel. Saudara, kita tentu rindu dapat hidup mencapai garis akhir pertandingan dengan baik dan mendapat mahkota seperti yang dikatakan oleh Paulus ya. Tapi saudaraku, untuk itu kita perlu belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang telah berhasil menyelesaikan panggilannya. Salah satunya Samuel adalah pribadi yang dimulai dari yang sederhana. Dia bukan suku Lewi atau keturunan imam, tapi dia menjadi imam, nabi dan raja. Sebagai hakim itulah raja pada zamannya. Apakah yang buat demikian? Nah, ini kita perlu pelajari. Orang yang biasa, orang yang bahkan sebenarnya lahir karena ngototnya seorang ibu yang berdoa dengan nazar. Hal ini penting kita pelajari saat ini, seperti yang keadaan yang sekarang kita hadapi. Apa yang perlu kita tahu? Pertama, saudara harus tahu, dia memulainya dari nazar ibunya Hana, dan doa ibunya, kemudian dia jadi pelayan di rumah Tuhan tanpa berharap upah yang pantas serta kenyamanan. Saudaraku, dia bekerja sebagai hamba di rumah Tuhan, di bawah pengawasan Imam Eli. Saudaraku, tinggal 20 hakim yang penuh masalah, tapi tak bekerja baik dan tulus dan polos tanpa protes. Saudara, ini penting sekali. Latar belakangnya kita tahu bagaimana saudara keluarga Imam Eli yang anak-anaknya begitu melanggar firman Tuhan. Bahkan dikatakan pada masa itu firman pun tidak ada. Penggenapan firman, penglihatan gak ada. Vision gak ada. Tapi karena saudaraku ada orang yang mau memulai hidup dengan kesederhanaannya, terjadi perubahan. Kita baca 1 Samuel 3:1 demikian. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Saudara, dia jadi pelayan di tengah-tengah kondisi, katakanlah gereja yang mungkin ibadahnya pun tidak menimbulkan sesuatu revelation atau pewahyuan yang dahsyat. Dia terobosan demi terobosan, tapi saudaraku, dia jadi hamba. Dia belajar. Dia mau, saudaraku, mengabdi. Saudara, kenapa? Ibunya mempercayakan hidup dan anaknya kepada Tuhan. Ini hal yang penting. Saudara, ini penting bagi saudara dan saya. Mari kita mau belajar menjadi hamba Tuhan yang setia, tunduk, tidak mempersoalkan bagaimana orang di atas kita dan sekitar kita. Tapi kita mencari wajah Tuhan. Dalam Samuel, saudaraku, 3 ayat 8 sampai 20, lebih kurang dikatakan, tiba-tiba saudaraku dalam ayat 8 itu Tuhan memanggil Samuel, dan saudaraku dia nggak tahu siapa yang manggil karena waktu itu tidak ada yang namanya orang mengerti Tuhan itu berbicara dengan cara bagaimana. 1 Samuel 3:8 demikian, dan Tuhan manggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya.
Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu ia berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia manggil engkau, katakanlah, berbicaralah, Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri sana dan memanggil seperti yang sudah. "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel tentang, "Ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dan mulai sampai akhir. Saat telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yang di bawah anaknya telah menghujat Elohim, tapi tidak memarahi mereka. Saat itu aku akan bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian selamanya." Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanyalah pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Saudara, dia sudah belajar mendengar suara Tuhan. Karena apa, saudaraku? Tuhan mendesak kondisi di waktu itu karena ada orang yang taat dan polos. Sehingga Imam Eli yang sudah tidak ngerti lagi suara Tuhan bagaimana, diajar oleh orang yang dari bawah karena ketaatan. Saudara, kita bisa ikan hal-hal mendidik orang sekitar kita karena kita, saudara, apa? Taat dan polos. Kita belajar, kita setia melakukan apa yang Tuhan suruhkan bagi kita. Dan saudara tahu, Tuhan bisa bicara hal yang buruk tentang kondisi kota dan bangsa kita. Tapi satu hal yang penting, Samuel punya prinsip. Dia bukan tukang gosip. Dia bukan tukang orang yang mencari kejelekan orang sekitarnya. Tapi saudaraku, dia juga tidak mau menyimpan itu kalau memang udah saatnya disampaikan. Tuhan akan bisa mengajari situasi melalui kondisi yang Tuhan ciptakan sendiri. Lalu saudaraku, tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang sampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku, kiranya beginilah Elohim menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang sampaikannya kepadamu." Saudaraku, sesudah didesak baru dia menceritakan. Saudaraku, itu yang penting. Saudara, kita bisa mengoreksi atasan kita dan bahkan orang tertentu, tapi dimulai dengan kerendahan hati dan estetika yang benar. Tuhan akan mengajar kita untuk menyampaikan. Itu yang terjadi dibuat oleh Daud kepada Saul. Itu yang dilakukan oleh Jonathan kepada Daud. Nabi Nathan kepada Daud. Ini hal yang penting bagi kita. Jadi hal yang kedua yang dilakukan oleh Samuel lah, dalam ketekunan, kerajinan dan kepolosannya, Tuhan memberikan tuntunannya. Sehingga saudaraku, Tuhan mengajar dia dan seluruh Israel kembali untuk mendengar firman Tuhan. Untuk membangkitkan rohani bangsa itu. Karena apa? Dia melakukan firman Tuhan. Mazmur 1, tidak kumpul dengan pencemooh. Tidak, saudaraku, hidup dengan orang berdosa. Tapi yang kesukanya lah firman Tuhan. Yang dia melakukan Filipi 4 kata apa? Memikirkan yang baik, benar, berkenan dan sempurna. Itu saudaraku. Ketiga, dia orang yang sangat sopan dan berestetika. Memahami kapan harus bicara. Saudaraku, sekarang ini kadang-kadang saudaraku tanpa sadar, kita bukan bercerita tentang Tuhan, hati kita melekat, tapi kita kadang-kadang membicarakan orang-orang lain yang sebenarnya tidak perlu. Agama lain, kesalahan orang. Saudara, Yesus mengajarkan kepada kita, kalau ada suruh bicara empat mata, Roh Kudus akan mengajar kita. Bahkan mungkin jangan-jangan nanti dia akan bercerita tentang kelemahannya. Saudaraku, itu ya. Dan saudara, ketika dia hidup dengan pola hidup yang Tuhan katakan, saudaraku, akhirnya dikatakan apa? Orang tahu bahwasanya dia adalah Nabi Tuhan. Karena apa? Sejak dia hidup seperti itu dan kemudian firman Tuhan tidak ada yang gugur disampaikan oleh mereka. Ini hal yang penting. Dan ketika dia hidup dengan benar di hadapan Tuhan, saudara tahu tabut agung, saudaraku, tabut Tuhan yang sedang berada di Kiryat Yearim, di tempat lain dalam 1 Samuel 7, 12, 14, saudaraku, itu kembali, saudaraku, mulai mengalami satu proses yang luar biasa. Karena apa, saudaraku? Ditempatkan tabut itu tinggal di sana, tempat orang lain, timbul namanya masalah, timbul namanya penyakit,
Sehingga saudara akhirnya mereka minta supaya itu dikembalikan. Ketika kita melakukan kebenaran dengan polos, mengabdi kepada Tuhan, maka saudaraku Tuhan akan mengirimkan kebenarannya memerdekakan kita semua. Bahkan saudaraku membuat saudaraku apa yang selama ini bukan menjadi hak mereka, Tuhan kembalikan. Karena apa? Tuhan ingin tinggal di rumah. Saudara, ini hal yang penting bagi kita. Oleh karena itu, pada masa pandemik ini kita perlu kembali kepada merendahkan hati, berdoa, mencari wajah Tuhan. Ini hal yang penting. Bahkan saudaraku, apa yang terjadi? Saudara, tabut Tuhan dikembalikan. Dan Samuel memimpin bangsa itu untuk mengalahkan orang Filistin. Saudaraku, kita baca firman Tuhan ini, saudaraku. 1 Samuel, saudaraku, 1 Samuel 7 ayat 2, 1 Samuel 2, 7 ayat 14, demikian firman Tuhan. Saudaraku, ini hal yang penting bagi kita, demikian firman Tuhan. 1 Samuel 2 ayat yang ke-2, demikian firman Tuhan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiriat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkata Samuel kepada seluruh jemaat kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Yahweh dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Yahweh. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Yahweh. Setelah berkumpul di Mispa, maka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Yahweh. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Yahweh. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Saudaraku, ini hal yang dilakukan oleh Samuel adalah memulihkan pola ibadah dan hidup orang Israel lebih dulu, membuang segala penyembahan berhala, mengembalikan ibadah hanya menyembah satu nama, yaitu nama Yahweh. Kemudian saudaraku dikatakan, ketika dengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka takutlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Yahweh Elohim kita, supaya menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sudah itu Samuel mengambil seekor anak domba dan yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Yahweh sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tapi pada hari itu Yahweh mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul, kalah orang Israel. Keluar orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin dan memukul mereka, kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mespa dan Yesana. Ia menamanya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian orang Filistin ditundukkan dan tidak lagi masuk ke daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin pada masa Israel kembali kepada Israel. Maka mulai dari Ekron sampai Gad dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Lalu kembali ke Ramah, di sanalah rumahnya. Dan sana ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Saudaraku, apa yang kita lihat ketika saudaraku yang baik yang pernah dilakukan oleh bangsa itu diingatkan kembali setelah menyembah Yahweh, bukan menyembah Allah lain, saudaraku, maka terjadi perubahan luar biasa. Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka. Kalau saat ini kita kembali menyembah Tuhan dengan benar, kita berkata dengan positif, menyampaikan puji-pujian bagi Tuhan dengan serius, maka saya yakin saudaraku, akan terjadi hal yang luar biasa. Kembali Tuhan akan mengguntur, Tuhan akan beracara. Saudara, ini saatnya gereja Tuhan kembali kepada panggilan semula, menjadi saudaraku tubuh Kristus, menjadi duta kerajaan Elohim. Saudara, ini hal yang penting. Samuel mengembalikan ke sana. Inilah saatnya saudaraku Samuel perjanjian baru perlu bangkit. Saudaraku, orang-orang yang mungkin selama tidak perhitungkan, yang bukan mungkin sekolah teologi, yang bukan saudaraku mungkin saudaraku hal yang hebat di mata dunia, tapi Tuhan bisa buat. Kenapa?
Karena ada ketulusan hati, kesediaan belajar, dan terus setia dalam proses yang Tuhan bawa bagi hidupnya. Ini saudaraku. Jadi itu yang dilakukan oleh Samuel, saudaraku. Dan kemudian apa yang terjadi? Kalau saudara baca Samuel 8 ayat 6, 7, 9, dan 11. Akhirnya saudaraku, ketika bangsa ini, memang bangsa ini selalu mencari persoalan. Ketika dia tua, dia mencoba untuk memberikan kepada anaknya pengganti. Memang anaknya tidak seperti dia. Karena saudaraku, ini satu hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang prinsip firman Tuhan. Makanya mereka berkata, kami ingin jadi raja, mendapatkan raja. Apa yang dilakukan oleh Samuel, saudaraku? Samuel tidak marah ketika dia mau diturunkan dan tidak diberikan kepada anaknya. Tapi dia, saudaraku, mencari wajah Tuhan dan berdoa. Dan kemudian dia punya hubungan dengan Tuhan. Dan dia sampaikan kepada bangsa itu apa? Kalau kau mau jadi raja, maka beginilah nanti SOP-nya. Beginilah nanti kondisinya. Saudara, orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan, ketika ada masalah, dia tidak akan menyalahkan orang. Tapi dia bisa menjelaskan secara konseptual dengan baik. Itu yang terjadi bagi Samuel. Makanya Samuel menjadi imam, nabi, dan raja yang luar biasa. Dan saudaraku, dia mengajarkan kepada mereka, sebelum diserahkan saudaraku kepemimpinan ini kepada nanti siapapun yang memimpin, dia sudah memberikan ancang-ancang konsep yang benar secara firman Tuhan. Itu yang penting bagi kita. Bapak Ibu sekalian, engkau juga perlu seperti ini. Ini saatnya kita mengajar firman Tuhan dengan benar kepada semua orang yang sekitar kita. Supaya ketika terjadi regenerasi nanti akan terjadi yang luar biasa. Itu Samuel dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara, apa yang terjadi? Ada dia melantik Saul, saudaraku. Kemudian saudaraku, dia juga melantik Daud. Dan dia tetap menjadi bapa, menjadi saudaraku pelatih kenabian yang luar biasa. Kenapa? Karena dia mempunyai sikap, yaitu taat, polos, setia dalam proses, dan berestetika. Yang punya saudaraku hati yang selalu bertanya kepada Tuhan. Dan dia menerima apapun kata Tuhan. So, dia berkata dalam hidupnya, aku bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Saudaraku, melainkan Yahweh yang memimpin aku dan kebenarannya mereka. Saya percaya ketika saudara semua mau seperti itu, persoalan berat, COVID, kesulitan ekonomi akan saudara lewati. Kita akan menambah hidup kita dengan hal-hal yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Menambah wawasan kita, menambah kompetensi kita, menambah hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Saya percaya ini terjadi seperti Samuel. Dia dipakai dalam 3 zaman, yaitu zaman hakim, zaman Raja Saul, dan zaman Raja Daud. Bahkan saudaraku, dia menyiapkan regenerasi yang luar biasa, bukan karena keturunan, tapi karena kebenaran dan bagaimana hidup dalam kebenaran. Saya percaya Bapak Ibu sekalian akan mengalami seperti itu. Saudara akan lihat Tuhan menyertaimu ketika kau hidup taat dalam proses, setia melakukan kebenaran, dan saudaraku tetap bertanya kepada Tuhan apa yang perlu dilakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya itu akan terjadi. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman Tuhan ini memasuki hidup kami tak polos. Kami menjadi hamba-Mu Tuhan. Bukan hamba pikiran kami, bukan hamba kata dunia apa, tapi kami belajar seturut dengan kehendak-Mu seperti Samuel. Sehingga Tuhan, kami akan mengalami kemenangan yang luar biasa, mengalami pemulihan yang luar biasa. Bahkan Tuhan, tabut-Mu akan tetap tinggal dalam keluarga kami, dalam hidup kami. Di tengah-tengah suasana seperti ini kami percaya anugerah-Mu semakin sempurna bagi hidup kami. Biarlah aku berdoa dalam nama Tuhan supaya yang mendengarkan firman Tuhan ini, Engkau Tuhan memberi kami hati yang taat, hati yang setia dalam proses, hati yang mengerti apa isi hati-Mu, yang selalu meresponi bertanya kepada-Mu kemana kami harus melangkah. Diberkatilah keluarga-keluarga yang mendengar firman Tuhan ini. Diberkatilah Tuhan rancangan-Mu bagi hidupnya. Kemenangan demi kemenangan akan disediakan. Tuhan, hati yang tetap kuat dalam segala persoalan, yang membuat segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, yang mendengar firman Tuhan, yang percaya janji Tuhan terjadi, penyertanya bagi hidupmu terjadi, sama-sama kita berkata, amin.